akhirnya berada di dalam status emergency adoption atau adopsi darurat, yaitu sebuah situasi di mana anak adopsi harus secepat mungkin menemukan pengganti orang tua angkatnya. Di saat itu Natalia kemudian dilarikan ke lembaga adopsi atau panti asuhan yang berada di Florida. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, siapa di antara kalian yang sudah nonton film Orphan yang dirilis pada tahun 2009 dan 2022? Film ini menceritakan mengenai seorang anak perempuan yang bernama Esther yang diadopsi oleh sepasang suami istri, tapi ternyata kehadiran Esther ini di tengah keluarga mereka malah menjadi malapetaka, yang mana Esther ini justru mengajarkan hal-hal buruk kepada saudara tirinya. Plot twistnya adalah ternyata nih, selama si Esther ini diangkat menjadi anak oleh keluarga tersebut, barulah diketahui kalau ternyata dia ini bukanlah anak kecil, melainkan seorang perempuan dewasa yang umurnya sudah 33 tahun, yang secara kebetulan secara fisik dia ini terlihat seperti anak kecil. Ya kalian tahulah orang-orang yang memiliki kelainan gitu geng. Cerita film Orphan ini memang merupakan cerita fiksi, bukan diangkat dari kisah nyata. Namun kehidupan nyatanya ternyata ada geng. Kisahnya hampir mirip, hampir sama dengan apa yang diceritakan di film Orphan. Padahal film Orphan ini kan hanya sebuah imajinasi. Nah tapi ternyata kisah seperti ini pernah dialami oleh sepasang suami istri yang bernama Michael dan juga istrinya Christine Barnett yang mengadopsi seorang anak perempuan dari panti asuhan yang bernama Natalia Grace. Awalnya nggak ada yang salah dengan Natalia ini. Bahkan baik Michael dan juga Christine menyambut dengan sangat antusias dan juga penuh kehangatan gitu ya saat Natalia ini hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Sampai pada akhirnya suatu ketika mereka mulai curiga kepada Natalia, yang mana mereka justru curiga kalau Natalia ini bukanlah anak kecil, melainkan seorang perempuan yang sudah dewasa, dan mereka mengklaim kalau Natalia ini justru ingin mencelakai keluarga mereka, terutama sang istri yaitu Christine. Jadi cerita ini mirip banget dengan cerita film Orphan, tapi versi kisah nyatanya. Kasus ini menuai kontroversi geng, karena pada akhirnya nih ya, si Natalia tersebut kondisinya benar-benar miris. Dia pada akhirnya itu ditinggalin sama keluarga angkatnya ini, dengan kondisi umur aslinya itu dirubah di pengadilan. Bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Gua harap kalian nonton sampai selesai, karena ini benar-benar menyentuh hati geng. Entah siapa yang benar di dalam kasus ini, entah siapa yang salah. Nanti kalian bisa nilai sendiri. Nah, mari sama-sama kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasannya, jangan lupa buat check out Genlabs Watermelon Bubble Gum. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Dan kalau kalian udah check out dan udah cobain rasanya, jangan lupa kasih review jujurnya. Kalian bisa foto langsung tag ke Instagram gue, atau justru kasih reviewnya langsung di Tokped-nya. Sekarang kita mulai pembahasannya, yaitu berawal dari Natalia Grace diadopsi oleh keluarga Michael dan juga Christine. Jadi geng, Natalia Grace ini adalah seorang gadis kecil yang secara fisik memang kecil gitu ya. Dia lahir di Ukraina dan pindah ke Amerika ketika usianya 5 tahun. Nah ini menurut kronologinya. Jadi sebelum dia diadopsi oleh keluarga Michael dan juga Christine Barnett, menurut media independen, Natalia ini sebelumnya sudah sempat diadopsi oleh pasangan Amerika. Namun pasangan tersebut tidak sanggup untuk melanjutkan adopsinya karena alasan tertentu. Sehingga Natalia ini akhirnya berada di dalam status emergency adoption atau adopsi darurat, yaitu sebuah situasi di mana anak adopsi harus secepat mungkin menemukan pengganti orang tua angkatnya. Di saat itu Natalia kemudian dilarikan ke lembaga adopsi atau panti asuhan yang berada di Florida. Pada bulan April 2010, Michael dan Christine Barnett yang berasal dari Westfield, Indiana, yang dalam kondisi sudah memiliki 3 orang putra, memutuskan untuk mengadopsi Natalia, yang mana mereka merasa kasihan karena Natalia ini berada dalam kondisi emergency adoption tadi. Dan di saat itu mereka langsung terpilih bisa untuk mendapatkan kesempatan mengadopsi Natalia ini. Hal ini semua didasarkan karena pasangan tersebut memang sudah berpengalaman dalam mengurusi anak-anak. Ya terbukti dari 3 anak mereka yang hidup sehat-sehat.
Nah, lalu singkat cerita, pada tahun 1996, Christine dan Michael ini mendirikan sebuah penitipan anak untuk lingkungan sekitar rumahnya yang mereka beri nama Acorn Hill Academy. Dan mereka juga memiliki sebuah pusat komunitas amal untuk anak-anak autis dan berkebutuhan khusus yang disebut dengan Jacob's Place, yang diambil dari nama salah satu anak mereka yang bernama Jacob yang menderita autisme. Jadi di saat itu mereka tidak sembarangan dipilih, melainkan karena memang mereka memiliki background yang baik dalam mengurusi anak-anak, bahkan anak mereka sendiri yang autis. Jadi mereka berdua ini adalah pasangan suami istri yang sangat peduli kepada anak kecil. Ketika mereka terpilih untuk bisa mengadopsi Natalia, Michael dan Christine ini langsung terbang dari Indiana menuju ke Florida untuk bisa bertemu dengan Natalia di panti asuhan. Pada saat itu, mereka hanya diberitahu oleh pihak panti asuhan kalau Natalia ini sudah berusia 6 tahun dengan memberikan akte kelahiran dari Natalia Grace ini yang bertuliskan di sana dia lahir di Ukraina, yang menunjukkan tanggal lahirnya adalah tanggal 4 September tahun 2003, yang berarti usianya benar 6 tahun menuju ke 7 tahun. Lalu selain memberitahu mengenai umur dari Natalia, Michael dan Christine juga diberitahu kalau Natalia ini mengidap sebuah kelainan, yaitu spondylopipicell dysplasia. Nah, ini koreksi gua kalau salah dalam pengucapan nih, geng. Yang mana penyakit ini dikatakan adalah sebuah kelainan pertumbuhan tulang akibat karena genetik yang menyebabkan seseorang akan memiliki bentuk fisik yang pendek atau dwarfisme. Kurang lebih ya, mohon maaf nih ya, kita beri contoh kayak Bang Ucok Baba atau Bang Daus Mini gitu, geng. Nah, itu adalah orang-orang pengidap dwarfisme tersebut. Nah, karena kondisinya itu, tinggi badan dari Natalia ini hanya setinggi 3 kaki. Jadi memang kecil banget. Nah, Michael dan Christine itu diberi waktu 24 jam untuk menandatangani apakah mereka bersedia untuk mengadopsi Natalia atau enggak. Kalau mereka nggak mau atau berubah pikiran, maka Natalia akan dikembalikan lagi ke panti asuhan. Di saat itu Michael dan Christine nggak punya alasan untuk menolak adopsi dari Natalia, ya karena memang mereka sudah terbiasa mengurus anak kecil, apapun kondisinya. Jadi nggak berarti setelah mereka tahu kalau Natalia ini mempunyai kelainan, terus mereka cancel. Enggak sama sekali. Dan mereka akhirnya dengan niat yang memang murni untuk membantu Natalia yang sedang membutuhkan orang tua angkat, langsung saja menandatangani kesepakatan tersebut. Terus singkat cerita nih, geng, sehari setelah Natalia ini diadopsi, keluarga dari Bernard ini bersama dengan Natalia akhirnya mencoba untuk berlibur. Jadi di saat itu awal-awal Natalia ini masuk ke dalam keluarga mereka ingin membuat Natalia menjadi nyaman. Nah, mereka pun mengajak Natalia untuk berlibur ke Disney World. Nah, di awal-awal Natalia sangat senang merasa berada di tengah-tengah keluarga yang benar-benar baik. Nah, jadi di saat itu Natalia pun merasa ya dia sudah di tangan orang tua yang tepat. Lalu tibalah pada suatu hari nih, geng. Ini di mana awal semuanya mulai mencurigakan. Di waktu Christine, sang istri di keluarga Bernard ini, memandikan Natalia yang notabene adalah bocil gitu kan, masih bocah. Tiba-tiba ya Christine kaget, dia melihat ternyata Natalia ini sudah ada rambut atau bulu di bagian anunya. Yang mana hal tersebut gak mungkin banget terjadi kalau Natalia ini masih berumur 6 tahun. Yang kalau setidaknya belum memasuki masa pubertasnya, gak mungkin bakal ada rambut di bagian itu. Kalau sampai ini benar, berarti ada yang tidak beres dengan proses adopsi Natalia ini, dan mungkin ini ada hubungannya dengan pihak panti asuhan yang sengaja memalsukan identitas dari Natalia. Dan tidak lama setelah itu, Christine kembali menemukan bukti lainnya kalau Natalia ini dicurigai umurnya sudah lebih dari 6 tahun, yaitu ketika dia menemukan celana dalam milik Natalia di kamarnya Natalia dengan noda cairan merah, sehingga semakin menguatkan asumsi kalau memang Natalia ini sudah akhir balik alias dewasa. Dari informasi yang gue dapatkan nih, geng ya, dikatakan nih oleh media The Guardian, meskipun Natalia ini memiliki kelainan dwarfisme, Natalia ini terlihat lebih tinggi dibandingkan anak-anak seusianya. Dan anehnya, dia memiliki kosakata yang jauh lebih lengkap dibandingkan anak-anak yang memiliki kelainan yang sama pada umumnya. Bahkan, untuk anak-anak yang tidak memiliki kelainan sekalipun, kosakata berbicara si Natalia ini masih lebih lengkap, lebih banyak. Jadi benar-benar kayak orang udah dewasa gitu, geng. Dan Christine serta suaminya di saat itu mulai curiga dari bagaimana cara Natalia berbicara dalam bahasa Inggris dianggap ya sangat-sangat apa ya, kayak bener-bener orang yang fluent lah, orang dewasa yang sudah belajar bahasa Inggris lama. Karena kan kita balik lagi nih, Natalia ini kan pindah ke Amerika saat usianya 5 tahun. Itu artinya dia pernah tinggal selama beberapa tahun di Ukraina, sehingga ketika dia berbicara bahasa Inggris seharusnya masih ada aksen ala-ala Soviet gitu loh, geng. Yang kalau kalian pernah dengar orang-orang Rusia pakai bahasa Inggris yang kaku gitu, nah kurang lebih begitu. Nah tapi Natalia berbicara bahasa
bahasa Inggris memang seperti orang lokal, bener-bener pakai aksen American gitu, bukan seperti orang Ukraina. Dan ketika diajak berbicara menggunakan bahasa Ukraina, Natalia ini malah nggak ngerti sama sekali. Nah, inilah yang membuat kasus ini semakin mencurigakan, karena kemungkinan besar Natalia ini bisa saja sudah lama di Amerika Serikat sehingga bahasanya sudah fasih. Nah, terus geng, hal ini juga didukung dengan keluarga Barnett yang menemukan ada anak perempuan yang bernama Therese yang ternyata sama-sama mengidap kelainan dwarfisme yang juga tinggal di Indiana. Keluarga Barnett di saat itu berusaha untuk menghubungi orang tua dari Therese karena mereka ingin bertemu dan agar Therese ini bisa berteman dengan Natalia. Nah, ketika kedua keluarga tersebut bersama dengan anak mereka masing-masing bertemu, Michael langsung terkejut karena Natalia terlihat lebih tua dibandingkan dengan anak perempuan yang sama-sama memiliki dwarfisme seperti dia, yaitu si Therese tadi. Nah, menurut kesaksian dari ibunya Therese yang bernama Elva Reyes, Natalia ini sangat cerewet. Dia banyak bicara dan bicaranya juga lancar banget, nggak seperti Therese yang padahal mereka memiliki kondisi fisik yang sama. Bahkan, Elva di saat itu mengatakan kalau Natalia adalah anak yang sangat pintar untuk seukuran anak yang masih berusia 6 tahun. Nah, disinilah kecurigaan semakin terlihat. Terus nggak sampai di situ aja, geng. Natalia ini dikatakan mulai menunjukkan perilaku yang tidak baik, geng. Seperti suka buang air besar dan juga buang air kecil di dalam mobil, lalu mengotori jendela mobil mereka dengan kotoran sendiri. Terus juga Natalia ini sampai pernah seolah-olah ingin lompat dari dalam mobil agar dia bisa dinotis oleh orang-orang. Dan yang lebih parahnya adalah Natalia ini pernah mencoba untuk menghilangkan nyawa Christine dengan cara meracuni kopi dan menaruh paku payung di tangga agar keluarga Barnett ini menginjak paku tersebut. Nah, di sini kita mulai masuk nih ke dalam pembahasan di mana anak angkat dari keluarga Barnett ini mulai terlihat mengerikan. Jadi geng, menurut keterangan dari Michael, dia mengatakan kalau dia pernah melihat Natalia ini sudah berdiri di ujung tempat tidur sambil menggenggam senjata tajam di tangannya. Dan dia mengancam akan menghilangkan nyawa Michael serta Christine dan ketiga anak mereka pada saat mereka sedang tidur. Jadi udah bener-bener kayak film Orphan, geng, yang mana ya anak angkat ini ingin menghabisi nyawa keluarga angkatnya. Karena dirasa ada yang aneh dengan kejiwaan dari Natalia. Nah, lalu dia kemudian dibawa ke Saint Vincent Indianapolis Trade Center. Di saat itu ya orang tua angkatnya ini mengira mungkin Natalia ini mengalami gangguan jiwa. Akhirnya dia ditaruh di sana dan dirawatlah selama beberapa minggu di sana. Tapi geng, selama dia di sana itu ternyata nggak ada perubahan sama sekali. Yang mana seolah-olah dia ini seperti bukan gangguan jiwa, tetapi memang udah ada niat jahat aja gitu, geng. Dan selama dia di sana karena nggak ada perubahan, akhirnya dia dikembalikan lagi ke rumah keluarga Barnett. Namun tingkahnya sepulang dari tempat perawatan tersebut justru semakin gila karena dia pernah berusaha menyeret Christine ke pagar listrik, dan ini kejadiannya pada tahun 2012. Pokoknya hal ini sudah meresahkan banget, geng. Perilaku dari Natalia ini sudah nggak terlihat seperti anak kecil lagi. Bahkan tenaganya aja udah kayak orang dewasa, yang mana akhirnya dia pun dibawa ke perawatan psikiatri dan dikatakan kalau Natalia ini sama sekali tidak menunjukkan penyesalan sudah melakukan tindakan jahat itu semua. Nah, dari sini keluarga Barnett ini semakin takut dengan Natalia. Lalu menurut salah satu media yang bernama Media Independent, para staf di perawatan psikiatri tersebut mendeskripsikan kalau Natalia ini sebagai orang yang sudah dewasa. Jadi mereka sendiri tuh merasa kayak ini bukan anak kecil gitu. Dan dugaan tersebut diambil karena selama Natalia ini berada di dalam pengawasan psikiatri, Natalia ini sering merayu pasien laki-laki yang juga dirawat di sana. Dan dia bahkan berbicara ke arah-arah yang obrolan dewasa. Yang mana nggak mungkin banget seorang anak kecil bisa membicarakan hal itu kepada lawan jenis. Dan akhirnya Natalia pun dipulangkan kembali ke keluarga Barnett. Nah, karena kecurigaan yang semakin menjadi-jadi inilah, suatu hari ada seorang detektif yang menyarankan keluarga Barnett untuk mengubah usia Natalia menjadi lebih dewasa. Yang bikin anehnya di sini ya, geng, entah kenapa keluarga Barnett ini kayak sabar banget gitu nanggepin si Natalia. Kenapa nggak langsung aja diperiksa, mungkin tes DNA atau justru dilaporkan ke polisi gitu kan? Tapi mereka ya masih sabar banget gitu. Nah, akhirnya ya, tepat di tahun yang sama yaitu 2012, keluarga Barnett ini memutuskan untuk mengajukan penambahan usia Natalia ke pengadilan Indiana. Di saat itu, hakim
tentu kaget. Dan pada saat yang sama, hakim ternyata justru menyetujui untuk mengubah tahun lahirnya. Yang awalnya dikatakan lahir pada tahun 2003, justru dirubah menjadi tahun 1989. Gila nggak tuh? Sehingga di saat itu, Natalia ini dinyatakan sudah berumur 22 tahun. Jadi dari umur 8 tahun berubah jadi 22 tahun, geng. Tentu di saat itu membuat semua orang heboh. Keputusan pengadilan ini membuat Natalia kemudian dinyatakan sebagai orang dewasa yang sah secara hukum. Dan dia sudah tidak lagi berhak atas dukungan keuangan dari keluarga Barnett. Ternyata nih di dalam hal ini ya, ini perlu gue jelaskan sedikit. Kenapa keluarga Barnett nggak langsung depak aja atau tendang aja nih bocah? Nah karena dia statusnya masih anak kecil. Kalau keluarga Barnett langsung menendang tuh anak atau meninggalkan tuh anak ke suatu tempat, maka keluarga Barnett ini bakal di blacklist. Karena kan jatuhnya ya penelantaran gitu, geng. Sementara status mereka ini dikenal sebagai ya pasangan yang suka membantu anak-anak yatim piatu. Dan bahkan mereka punya daycare, mereka punya yayasan gitu. Nah makanya mereka nggak mau ambil risiko. Jalan mereka cukup pintar, yaitu dengan mengajukan ke pengadilan untuk merubah akte kelahiran dari si Natalia ini menjadi orang dewasa. Yang mana itu artinya kalau dia sudah dianggap dewasa, berarti dia sudah bukan lagi tanggung jawab dari keluarga Barnett. Dan keluarga Barnett bisa melepaskan diri dari hak-hak yang ya nantinya bisa mempidanakan mereka. Tapi di saat itu, keluarga Barnett belum bisa sepenuhnya melepaskan tanggung jawab atas kehidupan Natalia. Keluarga Barnett masih menyewa sebuah apartemen di dekat Westfield, Indiana untuk Natalia. Hanya saja, tetangga sekitar apartemen yang dihuni oleh Natalia merasa tidak nyaman sekaligus khawatir mengenai keberadaan Natalia di lingkungan mereka. Nah, jadi memang Natalia ini kayak apa ya, membawa sial lah gitu bagi orang-orang di sekitarnya. Yang mana para tetangga ini mengatakan kalau Natalia ini sering sekali mengganggu tetangganya, bahkan ada yang mengatakan kalau Natalia ini pernah mencoba untuk menghabisi nyawa keluarga salah satu tetangga di apartemen tersebut. Gak habis pikir gitu geng ya, padahal dia kecil loh, ditendang aja kayaknya kebalik-balik tuh badannya, tapi seberani itu. Dan terkadang orang-orang kan gak berani ngelawan atau gak berani ngambil tindakan, takutnya kalau ditendang malah nanti si orangnya yang disalahkan gitu kan. Nah akhirnya orang-orang tersebut hanya bisa pasrah dan melaporkan tentang hal ini kepada keluarga Barnett atau justru melaporkannya kepada polisi. Pernah juga satu waktu Natalia ini menelpon 911 dan mengakui kalau dia sudah melakukan tindakan menguntit tetangganya. Ini aneh banget, ini pengakuan yang aneh banget dari seseorang yang ya seperti dia. Oleh karena itu Natalia ini akhirnya mau gak mau dipindahkan dari apartemen tersebut dan dicarikan apartemen yang baru untuk dia di daerah Lafayette dan memastikan kalau dia tidak akan mengulangi hal serupa di tempat barunya tersebut. Nah kemudian keluarga Barnett akhirnya pindah dari Indiana ke Kanada. Jadi pindah negara gitu geng, dari Amerika ke Kanada. Karena di saat itu salah satu anak mereka yang bernama Jacob harus melanjutkan pendidikannya di sana. Dan mereka memilih untuk langsung pindah negara sekaligus ingin menjauhi si Natalia ini. Singkat cerita, setelah lama berpisah dari keluarga Barnett, Natalia itu tinggal di Lafayette tadi. Namun kondisinya di saat itu berbeda dengan ketika dia tinggal di Westfield. Kalau di Westfield dia dibenci sama tetangganya, tapi di Lafayette tetangganya ini justru bersimpati pada Natalia. Entah karena Natalia ini jago acting atau gimana, tapi yang jelas tetangganya justru merasa kasihan pada Natalia. Salah satu tetangganya yang bernama Kira Weaver itu mengatakan kalau Natalia ini selama tinggal di sana menghadapi banyak kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Seperti misalkan dia kesulitan naik tangga apartemen dan gak bisa menjangkau meja dapur ataupun mesin cuci karena tubuhnya yang kecil. Tetangga lain mengatakan kalau Natalia ini juga hampir gak bisa masak sendiri. Jadinya dia setiap hari hanya makan pizza dan mie instan. Wah emang menyedihkan sih kalau kita dengar ya. Dan untuk bisa makan aja, Natalia ini hanya mengandalkan kupon makanan yang bisa ditukar. Karena memang di luar negeri orang-orang dengan kebutuhan khusus atau gak punya kerjaan kayak gini ada bantuan sosial dari pemerintahnya. Nah dia hanya mengandalkan hal itu. Dia gak bisa kerja, dia hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk bisa melanjutkan hidup. Nah, karena Natalia ini nggak bekerja, geng, sehingga listrik dan saluran telepon di apartemennya diputus karena tidak pernah membayar tagihan. Keluarga Barnett di saat itu benar-benar udah lupa sama Natalia, nggak pernah transfer apa-apa lagi. Jadi semenyedihkan itu Natalia hidupnya. Nah, karena kehidupannya benar-benar ya memprihatinkan, akhirnya Natalia ini kemudian diajak tinggal bareng oleh tetangganya yang bernama Ann dan Cynthia Mans yang dengan senang hati mau mengurusi Natalia apapun kondisinya. Nah, tapi si tetangganya ini nggak
tahu sifat asli Natalia. Terus selain itu, selain keluarganya Mans tadi, Natalia ini juga dibantu oleh seorang pekerja sosial yang berkoordinasi dengan petugas kepolisian untuk membantu menangani masalah dari Natalia ini semenjak dia sudah tidak lagi berada di keluarga Barnett. Nah, setelah bertanya kepada Natalia, siapa yang menyuruh dia untuk pindah ke sini, ke Lafayette, dan selama ini siapa yang membayar semua tagihan di apartemennya? Di saat itu Natalia langsung menjawab dengan cerita-cerita sedih, geng. Dia bilang kalau dia bisa berada di sini karena keluarga Barnett. Awalnya keluarga Barnett membayar semua tagihan, tapi lama-lama mereka justru menghilang dan tidak lagi peduli dengan Natalia. Dan disinilah pihak kepolisian menduga kalau Natalia ini merupakan korban yang dengan sengaja ditelantarkan oleh keluarga yang bernama keluarga Barnett ini. Dikarenakan banyak orang yang nggak tahu ya cerita aslinya, akhirnya banyak kan yang sedih sama dia. Dan kasus Natalia ini yang diduga ditelantarkan oleh keluarga Barnett ini akhirnya dibantu oleh polisi dan para tetangganya tadi untuk dibawa ke jalur hukum. Dan dibantu dengan otoritas setempat, mereka meminta gugatan terhadap keluarga Barnett. Jadi digugatlah keluarga Barnett ini yang sudah menelantarkan Natalia yang merupakan anak adopsi mereka. Nah, akhirnya singkat cerita, pada tahun 2019, keluarga Barnett dipanggil lagi ke pengadilan untuk bersaksi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada Natalia. Jadi mereka udah pindah ke Kanada, mereka dipanggil lagi ke pengadilan Amerika. Dan di saat itu, keluarga Barnett menceritakan apa yang terjadi sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk memindahkan Natalia ke Lafayette dan meninggalkan dia di sana. Di saat itu, keluarga Barnett untungnya punya semua data, geng. Punya semua data lengkap, ya pokoknya riwayatnya semua diberikan lah kepada pengadilan. Dan di saat itu semuanya kaget. Nah, kemudian jaksa langsung mencabut tuntutan mengenai adanya penelantaran anak tersebut berdasarkan keputusan pengadilan pada tahun 2012 silam. Karena di situ tertera jelas bahwa Natalia ini bukan lagi tanggung jawab keluarga Barnett. Yang mana pada awalnya ya Natalia ini ternyata memalsukan tahun lahirnya, yang mana dia sebenarnya bukan anak kecil lagi. Tapi hanya saja di saat itu keluarga Barnett, terutama sang suami yaitu Michael, tetap dituntut atas penelantaran dengan alasan meskipun Natalia ini sudah dewasa, dia tetap bergantung kepada orang tua angkatnya karena memiliki kelainan dwarfisme tadi. Namun Michael di saat itu sudah membayar uang jaminan pada tanggal 18 September tahun 2019 dan Christine juga membayar uang jaminan keesokan harinya sehingga mereka berdua akhirnya dibebaskan dari segala tuduhan. Nah, karena ya nggak kuat lah tuduhan untuk mereka ini. Walaupun mereka tetap diminta untuk bertanggung jawab atas si Natalia, ya tetapi semuanya berawal dari Natalia yang berbohong dengan umurnya gitu. Nah, pada akhirnya apes lah buat Natalia ini. Yang paling apes sih keluarga Barnett memang, karena gara-gara mengadopsi Natalia mereka jadi banyak masalah gitu. Nah, lalu geng, pada saat itu barulah diketahui ternyata antara Michael dan Christine sendiri sebenarnya udah bercerai. Jadi mereka itu udah nggak hidup bareng dan mereka itu udah ngurus perceraian dari tahun 2013 ternyata. Tapi resmi bercerainya banget nih ya, yaitu pada tahun 2020. Itu udah resmi banget lah mereka nggak bareng-bareng lagi. Ya namanya juga kehidupan bule, udah bercerai juga kadang masih tinggal bareng gitu. Kemudian singkat cerita, pada tahun 2022 nih baru banget ya, Michael ini dinyatakan tidak bersalah dari tuntutan atas penelantaran terhadap Natalia ini. Dia akhirnya dibebaskan dari segala tuntutan tersebut. Itu pada tahun 2023, tuntutan terhadap Christine juga dibatalkan. Karena orang-orang bingung gitu, apa yang mau dituntut? Ini Natalia ini benar-benar berbohong dan dia ya bukan anak kecil gitu. Hanya saja tubuhnya yang kecil dan dari beberapa kesaksian juga dikatakan nih orang berbahaya gitu, geng. Sampai pada akhirnya Natalia Grace itu tidak terima dengan semua keputusan ini. Nih orang tetap pengen dapat untungnya. Jadi dia tetap pengen dibiayai oleh keluarga Barnett. Sampai akhirnya dia membela diri. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan pembelaan dari Natalia Grace. Jadi geng, ada salah satu talk show dari Dr. Phil McGraw pada bulan November tahun 2019, di mana salah satu episodenya itu menayangkan Natalia Grace sebagai narasumber di dalam acara tersebut. Nah, pada saat itu Natalia ini ditemani oleh keluarga Mans, ya keluarga para tetangganya yang akhirnya mau mengadopsi dia atau merawat dia lah. Dr. Phil di saat itu menanyakan kepada Natalia yang di saat itu sudah dianggap berumur 16 tahun mengenai kasus dia yang dianggap berbohong tentang usianya dan juga kesaksian keluarga Barnett
Burnett tentang Natalia ini yang sempat mencoba untuk menghabisi nyawa keluarga tersebut. Namun di saat itu Natalia tetap bersikukuh kalau dia lahir pada tahun 2003, bukan 1989 seperti yang sudah ditetapkan oleh pengadilan atas tuntutan keluarga Burnett. Setelah mewawancarai Natalia, Dr. Phil di saat itu mengatakan kalau dia justru lebih percaya pengakuan dari Natalia dan mengatakan kalau tidak mungkin Natalia ini lahir tanggal 1989. Meskipun begitu, Dr. Phil juga mengatakan kalau dia nggak yakin geng kalau Natalia ini bisa mengetahui secara pasti mengenai usianya sendiri, karena anak-anak yang berasal dari panti asuhan, apalagi yang berasal dari negara asing, itu nggak merayakan ulang tahunnya di panti asuhan. Ya ini masuk akal, karena ya anak-anak di panti asuhan nggak tahu kapan mereka lahir. Tiba-tiba mereka ya sadar-sadar udah di panti aja gitu kan hidupnya, orang tuanya yang mana juga nggak tahu. Nah tapi hanya saja di saat itu Dr. Phil tetap mengecam keluarga Burnett yang sudah menelantarkan Natalia, karena ketika sudah memutuskan untuk mengadopsi dia, bagaimanapun juga keluarga Burnett ya harus bertanggung jawab kepada Natalia. Even si Natalia ini udah tua kayak atau apa, tapi kan kondisinya seperti itu, kata Dr. Phil. Keluarga Mans juga membantah tuduhan mengenai Natalia yang diduga sudah berbohong kepada keluarga Burnett mengenai umurnya. Dan selama keluarga Mans ini mengurusi Natalia, keluarga Mans ini mengatakan kalau Natalia ini adalah seorang anak yang baik dan penuh kasih sayang, yang sama sekali berbeda dengan pernyataan dari keluarga Burnett yang mengatakan kalau Natalia ini seperti seorang psikopat yang bahkan ingin menghabisi keluarga Burnett gitu. Dan menurut keluarga Mans nggak mungkin banget si Natalia ini memalsukan umurnya agar terlihat seperti anak kecil. Bahkan keluarga Mans mengatakan kalau keluarga Burnett sudah berbohong mengenai Natalia. Dan untuk membuktikan mengenai umurnya, suami dari keluarga Mans yaitu Anwon berkonsultasi dengan perusahaan penguji DNA yaitu True Diagnostic pada bulan Agustus tahun 2023 untuk membantu menentukan umur asli dari Natalia. Dan menurut penilaian dari True Diagnostic tadi, usia dari Natalia katanya mendekati 22 tahun. Sementara umur sahnya berdasarkan keputusan pengadilan, dia dikatakan berumur 33 tahun. Nah, disinilah semuanya mulai rancu nih, geng. Nah, lalu di samping itu, kemudian ada kesaksian lainnya yang memperkuat mengenai umur asli dari Natalia yang ternyata dikatakan tidak setua itu, geng. Informasi ini diambil dari dokter gigi ketika Natalia masih kecil setelah dia diadopsi oleh keluarga Burnett, yaitu seorang dokter yang bernama Timothy Gosweiler. Dalam pengakuannya, ketika dia ini bertemu dengan Natalia pada tahun 2011, Christine, sang istri dari keluarga Burnett, sempat meminta Timothy untuk memperkirakan usia dari Natalia berdasarkan dari giginya. Dan Timothy memperlihatkan hasil ronsen gigi Natalia yang pada saat itu menunjukkan kalau Natalia masih memiliki 12 gigi susu. Yang mana menurut Timothy berarti usia Natalia pada saat itu ya antara 6-9 tahun, masih bocil. Dan hal itu didasarkan karena orang dewasa nggak mungkin masih punya gigi susu sebanyak itu. Dan gigi susu itu nggak dapat dipalsukan, sehingga Timothy merasa nggak mungkin kalau Natalia ini pada tahun 2011 usianya sudah dewasa dengan kondisi fisik seperti itu. Nah, akhirnya nih geng, kasus mengenai Natalia Grace ini dijadikan sebuah series dokumenter yang berjudul The Curious Case of Natalia Grace yang sudah tayang pada tahun 2023 kemarin. Dan buat kalian yang mungkin mau nonton dokumenter tersebut, ya pihak pembuat film ini sampai mencari tahu geng keluarga asli dari Natalia ini ke Ukraina dan berusaha mencocokkan DNA milik Natalia dengan seorang perempuan yang bernama Anna Volodymyrivna Gava yang dikatakan DNA-nya cocok 99,99%. Ya, kemungkinan Anna ini adalah orang tua dari Natalia. Dan di saat itu Anna juga mengakui kalau Natalia memang anaknya. Anna ini mengaku kalau dia pada awalnya nggak bermaksud meninggalkan Natalia, tetapi dokter mengatakan kalau anaknya ini mengidap sebuah kelainan dan tidak ada yang bisa Anna lakukan untuk mengobatinya. Dan Anna yang di saat itu tidak siap dengan kondisi anaknya tersebut memilih untuk meninggalkan Natalia. Nah, Anna ini nggak pernah sekalipun mengunjungi Natalia karena tidak mengetahui keberadaan Natalia. Dia hanya tahu kalau Natalia ini sudah berpindah tangan ke Amerika Serikat. Nah, diketahui juga nih ya kalau ternyata Natalia ini memiliki 2 saudara perempuan serta 2 saudara laki-laki. Lalu di salah satu episode film dokumenter ini, Natalia dan Michael Burnett sempat didudukan bersama. Dan plot twistnya adalah pada saat itu mereka justru membicarakan bagaimana perlakuan Christine selama ini. Nah, Michael Burnett mengatakan kalau dia menghadapi monster yang sama dengan yang dihadapi oleh Natalia, serta mengatakan kalau Christine lah yang salah. Dan dia mengatakan Christine sudah memanipulasi Michael sehingga membuat dia kehilangan jati diri dan membuat dia selalu menuruti apa yang Christine mau. Nah, sampai pada akhirnya kasus tentang
tentang Natalia ini terbongkar, geng. Ya kalau kita lihat ya sedih banget itu ya menjadi Natalia. Dari kecil sudah mengidap kelainan, sempat ditelantarkan di sebuah apartemen, disuruh tinggal sendiri. Wah, gue nangis sih. Gak bisa apa-apa gitu kan. Hanya bisa makan pizza sama mie instan. Dan semuanya terbongkar karena ibu angkatnya yang bernama Christine menfitnah dia. Nah, meskipun begitu, kasus Natalia ini masih menjadi perdebatan sampai saat sekarang ini. Karena masih banyak yang bertanya, apakah Natalia ini benar masih kecil ketika diadopsi oleh keluarga Barnett atau sudah dewasa? Nah itu dia geng, pembahasan kita hari ini mengenai Natalia Grace yang disebut mirip dengan Esther, yaitu tokoh utama film Orphan di dunia nyata. Bagaimana menurut kalian? Mana yang lebih kalian percaya? Apakah kalian percaya dengan Christine dari keluarga Barnett atau justru kalian percaya dengan Natalia yang mana anak yang polos ini mengaku kalau dia masih anak kecil? Coba tinggalkan komentar di bawah.